Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Fauzul Muna. Saya akan memberikan sebuah tutorial atau tata cara membuat soal dari aplikasi Quizizz. Quizizz merupakan aplikasi atau sebuah webtoon untuk membuat permainan kuis interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran. Dan Quizizz ini juga dapat memberikan data dan statistik tentang kinerja para siswa sehingga dapat melacak berapa banyak siswa yang bisa menjawab pertanyaan dan dapat pula melacak pertanyaan-pertanyaan yang dianggap susah dan masih banyak lagi. Cara yang pertama, kita membuka Chrome, aplikasi Chrome, kemudian membuat akun, sign dengan email kita, membuat email, kemudian mengetik alamat seperti yang di atas itu, quizizz.com. Kemudian klik pencarian, kemudian langsung masuk Quizizz. Cara yang pertama, sign dulu, daftar akun Quizizz kita dengan akun Google kita tadi. Yang kedua, nanti ada pilihan, kita memilih guru, siswa, atau bisnis. Kalau saya sekarang mau menjadi guru, klik guru nanti pada awal, kemudian mengedit profil seperti contoh ini. Nama, kalau saya Safira Fauzul Muna, kemudian kelas, saya memilih kelas 4. Terus bahasa, kita memilih bahasa Indonesia. Bisa mengatur latar, game, musik, latar kita aktifkan, efek suara kita aktifkan juga, atau yang lain juga bisa. Kemudian nanti kita mengklik buat kuis baru. Sekarang contohnya, saya sudah membuat kuis baru. Contohnya membuat soal tentang matematika, operasi hitung bilangan. Terus kita klik. Setelah itu mengedit. Nah, contoh soalnya kita bisa mengedit soalnya. Contohnya ini 275 plus 36 min 48 min 197. Hasil dari operasi hitung di atas adalah, kita mengklik atur, coba atur. Gini, kalau kita atur nanti ada pilihan jawaban 1, kita isi pilihan jawabannya sampai 162 ini. Nanti kita klik salah satu jawaban, yang mana yang benar. Nah, klik yang benar adalah 162, kemudian simpan. Nah, selanjutnya kita bisa mengedit tanpa harus menulis ulang dengan cara klik salin, yang itu, yang sampingnya duplikat. Nah, kita bisa mengedit soalnya. Sekarang kita simpan. Ya, seperti itu.
Kalau kita mau mengedit, atur, atau duplikat samping atau menghapusnya bisa. Pertanyaan baru plus. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengedit berapa detik anak-anak itu harus bisa menjawabnya. Misalnya kita memberi waktu 1 menit 60 detik. Setelah itu kita bisa mengatur semuanya, semua soal sama. Ubah 60 detik tadi, ubah untuk semua pertanyaan. Nah, sudah kita atur semua, kita bisa terbitkan. Nah, kita bisa mengedit gambarnya, memilih bahasa, kita memilih bahasa Indonesia, pilih kelas 4. Siapa saja yang bisa melihat kuis ini? Semua orang? Ya, semua orang atau pribadi? Kita memilih semua orang. Nah, kita bisa simpan. Selanjutnya adalah apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Quizizz ini. Kelebihannya, kita bisa memilih macam-macam soal dari beberapa makul. Kita bisa memilih mata pelajaran. Selanjutnya, apa sih kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Quizizz ini? Kelebihannya, kita bisa memilih macam-macam soal. Semua makul ada kalau kita mencari. Semua pelajaran ada kalau kita bisa mencari. Contohnya matematika, klik soal matematika ini. Nah, ini ada sudah ada pertanyaan ini, kita bisa memainkannya atau langsung kita share. Kalau soalnya kita pas untuk kelas kita langsung bisa bagikan langsung ke kelas, dikirim ke classroom atau WA atau apapun itu media pembelajaran kita. Selanjutnya, kalau kita mengedit dengan laptop, kita bisa mencari soal, kemudian menambahkan soal itu ke pertanyaan kita. Tapi kalau dari HP ini kita belum bisa menambahkan, tidak ada pemilihannya. Kita bisa lebih leluasa mengedit kalau dengan laptop. Selanjutnya, kelebihannya, data dan statistik kita dapat diunduh atau di-download berupa Excel. Contohnya ini tadi yang kita buat, operasi hitung tadi. Nah, kita atur. Nah, ini tadi ada di bawahnya ada beberapa pilihan. Kita bisa memilih presentasi atau Excel, banyak sekali pemilihannya di bawah ini. Selanjutnya, kelebihan dari Quizizz ini, Quizizz adalah aplikasi pembelajaran gratis. Selanjutnya, kelebihan dari aplikasi Quizizz ini, aplikasi Quizizz adalah aplikasi pembelajaran gratis yang menyenangkan untuk memudahkan guru dalam memberikan kuis kepada siswa. Selanjutnya, pertanyaannya muncul di layar siswa masing-masing, sehingga dapat menjawab dan meninjau jawaban mereka di akhir.
Kemudian siswa dapat menggunakan segala jenis perangkat seperti browser di HP, seperti browser di PC, di laptop, di tablet atau smartphone kita atau HP. Dan tak lupa ketinggalan, kelebihannya adalah kita bisa membuat kuis sendiri seperti tadi. Kita bisa mengedit, membuat kuis sendiri ataupun mengambil dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersediakan. Kelemahan dari Quizizz adalah siswa bisa mengalami turun tingkat atau nilainya menurun karena dalam menjawab soal kita diberi waktu. Jadi walaupun soalnya mudah, kalau kita tidak cepat-cepat menjawabnya, maka ya nilainya turun atau tidak mendapatkan nilai. Selanjutnya, Quizizz ini sangat dipengaruhi oleh internet yang kuat. Jadi kita harus memiliki sinyal yang kuat. Kalau tidak ya kita akan terhambat dalam mengerjakan tugasnya, terhambat dalam permainan Quizizz ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, mulai dari tata cara penggunaan Quizizz tadi, mulai dari daftar, sign in, terus menjawab pertanyaan, terus membuat pertanyaan tadi, dan juga menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari Quizizz ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.